Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di narasi moderasi beragama sebagai upaya membangun karakter moderat yang disusun oleh Wandi Del Putra. Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, etnis, dan bahasa yang dimilikinya menjadikan Indonesia sebagai salah satu bangsa yang multikultural. Keanekaragaman bisa menjadi rahmat, keunikan, dan kekuatan tersendiri jika dikelola dengan baik. Namun di sisi lain, pluralitas demikian dapat pula menjadi tantangan dan ancaman perpecahan jika tidak disikapi dengan bijak dan arif. Demikian halnya dengan keragaman agama. Di satu sisi, keragaman agama merupakan mozaik yang memperkaya khazanah kehidupan keagamaan di Indonesia jika mampu hidup berdampingan secara rukun dan damai. Namun di sisi lain, keragaman agama juga mengandung potensi konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Rukun merupakan sebuah kondisi di mana perbedaan tidak lagi dijadikan sebagai sarana untuk memaksa pihak lain. Kondisi rukun terjadi ketika perbedaan dijadikan sebagai modal untuk membangun kebersamaan. Perbedaan tidak untuk dipertentangkan, tetapi dijadikan sebagai bahan untuk saling menghormati dan menghargai. Rukun merupakan sebuah kondisi yang dewasa ini menjadi dambaan semua orang. Untuk itu, dalam upaya mewujudkan kehidupan berbangsa yang rukun, diperlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa dengan mengedepankan toleransi, bina damai, dan anti kekerasan yang terangkum dalam bingkai moderasi beragama. Tentu timbul pertanyaan dalam benak kita, apa sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Jadi, bukan agamanya yang harus dimoderasi, melainkan cara pandang dan sikap umat beragama dalam memahami dan menjalankan agamanya yang harus dimoderasi. Sejatinya, agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Moderasi berasal dari bahasa Latin moderation yang berarti seimbang dan tidak berlebih-lebihan. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sebab biasanya sesuatu yang ada di tengah berada di antara dua hal yang buruk, misalnya keberanian. Sifat berani dianggap baik karena berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Dermawan juga dianggap baik karena berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Moderasi harus dipahami dan ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya, mau saling mendengarkan serta saling belajar mengelola dan mengatasi perbedaan demi terwujudnya kedamaian dan kerukunan. Kata moderasi yang disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktek beragama. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalankan ajaran agamanya. Moderasi beragama memiliki 4 indikator nilai. Pertama, komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan berarti penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa
yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Kedua, toleransi. Toleransi diartikan sebagai sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Ketiga, anti kekerasan. Anti kekerasan dimaksudkan menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Keempat, adaptif terhadap kebudayaan lokal. Adaptif terhadap kebudayaan lokal berarti penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Singkatnya, moderasi beragama diperlukan untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat yang multikultural dengan menanamkan sikap inklusif yang terbiasa menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalah sehingga tidak mudah terjerat konflik yang dapat mengancam kerukunan. Pemerintah pun menghimbau dalam hal ini Kementerian Agama dengan menekankan implementasi dan penguatan moderasi beragama dalam kehidupan, terutama di lembaga pendidikan, dalam rangka menangkal paham-paham berbahaya seperti liberalisme, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Madrasah sebagai lembaga pendidikan diharapkan ikut serta dalam membangun nilai-nilai moderasi beragama melalui dunia pendidikan dengan cara: pertama, membangun keberagamaan yang inklusif dan toleran di lingkungan madrasah. Kedua, membangun lingkungan yang dialogis dan musyawarah di madrasah. Ketiga, melakukan kontra ideologi sebagai upaya menangkal paham-paham liberal dan radikal. Sebagai kesimpulan, moderasi beragama bertujuan menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan berbangsa serta menciptakan kedamaian dan kerukunan yang menjadi dambaan segenap elemen bangsa. Demikian pemaparan saya terkait moderasi beragama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.